Pada episode 2 ini persidangan akan menghadirkan dua terdakwa yang kita sama-sama tahu lah. Ini mewakili fans London Merah yang memang menjadi beban di dalam dunia sepak bola hari-hari ini, yang memang menjadi sebuah pokok permasalahan yang tidak selesai-selesai. Sepak bola, permainan yang bisa menyatukan, tapi di sisi lain juga bisa menjadi pemecah. Masuk ke Liverpool yang 30 tahun tidak juara. Liverpool sejago itu, Thibaut Courtois masih bisa untuk menahannya. Dari gairah sepak bola itu terlahir pertentangan, perbedaan, dan juga perdebatan. Karena Dan hari ini semua itu akan kita adili di mahkamah sepak bola. Mereka didakwa melakukan pelanggaran tindak pidana sepak bola yang mana mereka berlebih-lebihan terhadap timnya, yaitu Arsenal. Mereka yang pragmatis, mereka yang bikin gak seru. Kenapa Arsenal yang kena? Lu nonton Arsenal lawan Bayern Munchen, nonton Arsenal lawan Inter, nonton Arsenal di Champions League, itu game menarik semua, Mat. Yang gak bikin menarik itu ada tim-tim di Premier League yang cupu, yang takut, yang gak mau tahu tuh lawan Arsenal. Menurut gue yang bermasalah dunia sekarang, bukan Arsenal. Karena apa? Gue kasih tahu, bukan Arsenal yang bermasalah, dunia sedang bermasalah karena Arsenal udah nggak bisa dibully lagi. Saya panggilkan kedua terdakwa. Yang pertama, terdakwa Hasan. Tukang pijat, Pak. Terima kasih. Baik, Panitra hari ini Ini ya. Ini berapa? 11-12. Jadi hari ini kita akan dibantu oleh Panitra Karim. Panitra boleh. Terdakwa yang kedua adalah tidak lain tidak bukan pengacara Gerombol Basya. Silakan Basya. Kejauhan. Apakah Anda tahu? Silakan Panitra. Papa ganteng hari ini. Makasih ya udah bantu saya. Makasih ya. Kedua terdakwa, Anda dihadirkan di sini karena negara Gerombolia selalu menegakkan hukum. Dan apa yang kalian telah lakukan ke dunia sepak bola tidak bisa diterima, dan itu adalah sebuah pelanggaran. Dan kalian mengetahui apa pelanggarannya. Tindak pidana sepak bola yang dilakukan adalah berlebih-lebihan. Menganggap Arsenal ini adalah tim adidaya yang bahkan bisa melewati atau mendisrespect tim yang berada di masa lalu. Sebelum kita masuk ke dalam persidangan, boleh sepatah dua patah jika ada yang mau sampaikan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Yang pertama-tama saya menyampaikan bahwa ini tidak seharusnya disematkan kepada saya sebagai fans Arsenal yang paling objektif dan realistis. Mungkin kalau itu disematkan ke Basya, tepat yang mulia. Saya punya argumen kenapa saya mungkin dinilai berlebih-lebihan karena beberapa faktor. Di antaranya, menurut saya memang dari awal saya udah bilang di konten-konten sebelumnya, memang dunia ini sedang bermasalah yang mulia. Mereka tidak punya bahan lagi untuk dicengin, untuk dibully, karena biasanya makanan mereka adalah Arsenal. Nah sekarang mereka sudah tidak bisa makan Arsenal, karena Arsenal diambang-ambang menuju kemenangan yang mulia. Sebenarnya landasannya itu, kenapa saya dianggap berlebihan. Kalau Basya memang kita tahu lah. Cukup kepanjangan. Oke, terima kasih yang mulia. Basya. Ya mulia, tadi adalah contoh praktik fitnah dari sesama saudara fans Arsenal kita, yaitu Hasan. Kita tahu kalau kita ke platform sebelah yang berwarna hitam, itu isinya adalah klip-klip dari Bung Hasan. Itulah bukti bahwa beliau adalah yang berlebih-lebihan, sedangkan saya adalah fans Arsenal yang sangat objektif. Tidak perlu panjang lebar, itu saja yang mulai. Terima kasih untuk kedua terdakwa. Hari ini saya sampaikan lagi-lagi Gerombolia mendapatkan hak amnesti yang diberikan oleh Gromboys. Hak amnesti adalah pengampunan untuk salah satu daripada kalian yang akan berhasil keluar dari persidangan ini tanpa hukuman, artinya pengampunan. Tapi ini tidak akan mudah, kalian harus melewati dua fase. Fase yang pertama adalah fase drafting. Fase yang kedua adalah fase pemaparan. Jangan takut. Di fase pemaparan Anda akan mendapatkan bantuan hukum, di mana itu hak semua orang. Bantuan hukum hari ini juga spesial, kalian akan dibantu oleh sesama kolega
sesama ya itulah. Ya. Fans Bahasa hakim tuh. Kebanyakan. Capek. Kebanyakan. Bahasa hakim banget tuh. Habis itu udah mau teriak tuh yang mulia, hampir kita patah. sesama fans Arsenal juga ya. Jadi hari ini all about Arsenal. Oke. Arsenal versus the world. Damn. Oke? Ready? Ready. Itu kita buka persidangan episode kedua Mahkamah Sepak Bola. Baik, kita masuk ke fase pertama, yaitu drafting. Panitra, tolong materinya disampaikan ke depan. Sini. Silakan. Ayo dong, kelamaan. Menarik ini. Apa ya? Saya sampaikan ulang mekanisme persidangan Mahkamah Sepak Bola di mana fase 1 adalah fase drafting, yang mana kedua daripada kalian akan membangun suatu tim berisikan 5 pemain, ya. 5 pemain diambil daripada 5 materi yang disiapkan oleh Pak Nitra. Kalian hanya berhak mengambil 1 pemain dari 1 materi. Materi tersebut bisa berbuah klub atau negara dengan catatan bisa current ataupun all time. Sebagai contoh, lagi-lagi jika kalian mendapatkan Barcelona current, Anda bisa mengambil Pedri sebagai gelandang Anda. Tapi kalau all time, silahkan Iniesta boleh. Dan kalau sudah mengambil Pedri atau Iniesta, Anda tidak bisa mengambil siapapun lagi dari Barcelona. Paham? Paham. Baik, saya bacakan materi untuk fase drafting di Panitra, kamu minta meja dong. Anda ini diambang hukuman loh. Masih ada minta ini, minta itu. Baik. Materi untuk fase drafting hari ini. Yang pertama adalah Juventus all time. Yang kedua adalah Chelsea current. Yang ketiga adalah Colombia all time. Yang keempat adalah AC Milan current. Yang terakhir adalah England current. Sudah dicatat semua? Dipahami? Baik, sebelum kita masuk, tim berisikan 5 ini hanya bisa memakai 3 formasi. Tanpa membacakan kiper, formasinya adalah 1-1-2 dengan 2 striker, atau 1-2-1 dengan 2 midfielder, atau 2-1-1 dengan 2 defender. Silahkan kalian bisa membuat kesepakatan bersama untuk memilih formasi yang diinginkan. Bung Hasan, menurut saya 1-2-1 adalah formasi yang ideal. Menurut saya 2-1-1 adalah formasi yang lebih ideal. Nggak seru. Tidak Karena atraktif dua back. kita di sini punya AC Milan dan Juventus, di mana tim Italia punya defender AC yang Milan luar biasa. current. Oh iya karena. Iya, lu mau siapa deh? Bukan kacamata. Oh, kayak merem. Mau Tomo. Enggak, lu kayak gitu. Artinya buka kacamata kelihatan nih. Nah, begitu. Salah lo. Kita nggak ngotak, kita lagi di sini nih kok gelap nih. Kenapa? Kayak kacamata tuh ya. Oke. Diam lu. Siap? Jadi apa formasi? 1-2-1 ya. Ideal tuh. Jangan bagi jangan 2, debatnya biar seru. 1-2-2, 1-2-1. Oke. Oke, baik. Baik, tenang. Telah ditetapkan. Formasinya sama ini ya? adalah 1-2-1. Dan di fase drafting ini Anda memiliki 2 hak. Hak yang pertama adalah hak SOS, di mana kalian bisa meminta waktu dengan Panitra 1 menit untuk ngecek data sebuah materi, klub atau negara. Hak yang kedua adalah hak ban atau ban the player, yang dimana dilakukan 2 kali. Di awal dan di akhir sesi drafting. Dipahami? Baik, sebelum kita mulai, boleh sweet dulu? Untuk mengetahui siapa yang jalan duluan. Saya duluan. Baik, Hasan duluan. Proses turnnya, jalannya adalah A, B, B, A, dan selanjutnya. Oke? Dipahami? Baik, untuk Hasan silahkan. Dengan ini saya ban pemain bernama
Garnacho. Baik. Garnacho di ban artinya tidak bisa dipilih oleh kedua pihak. Silakan baca. Dengan ini saya ban Alejandro Del Piero. Ya, gak Baik. asik. Walaupun sama-sama Alejandro tapi beda kualitas ya. Basya ban Alejandro. Jagoan siapa? Jagoan siapa? Del Piero. Dan itu typo ya, Alessandro. Lagi begini, Alejandro. Oke, Alessandro Del Piero di ban dari drafting ini. Baik. Tadi yang menang quiz Hasan? Yap. Baik, Hasan silahkan pick yang pertama. Dengan ini saya memilih pemain Juventus berposisi kiper, Gianluigi Buffon. Baik. Buffon di pick oleh Hasan. Dengan ini saya memilih satu midfielder kiri dari Juventus yang bernama Zinedine Zidane. Baik, Zidane dipilih oleh terdakwa Basya. Selanjutnya, Basya. Oh ya, selanjutnya saya akan memilih satu striker dari England current yang bernama Harry Kane. Fenomenal. Harry Kane untuk terdakwa Basya. Berat juga gue. Makin jelek pemain gue, makin lucu Mamat nanti. Pemain kedua yang saya pilih adalah pemain berposisi striker asal Kolombia, Radamel Falcao. Baik. Apa namanya Pak panggilannya? El Tigre. Radamel Falcao untuk terdakwa Hasan. Lanjut Hasan. Oh, gue lagi ya? Dengan ini, saya memilih back dari Chelsea yang bernama Marc Cucurella. Ya, Hasan memilih Huhuheha. Saya akan memilih midfielder dari AC Milan current yang bernama Luka Modric. The one and only Luka Modric. Lupa gue ada dia. Terdakwa Basya. Kedua pihak sudah memilih 3 pemain. Dan kita berarti masuk ke ban the player yang kedua. Atau yang terakhir. Tadi Hasan sudah memulai duluan. Sekarang dari Basya, silakan. Saya akan ban Jude Bellingham. Baik. Ban Jude Saya Bellingham akan dari ban Jude Basya. Bellingham. Untuk Hasan. Dengan ini, saya memutuskan untuk ban pemain Chelsea berposisi back, Benoit Badiashile. Hasan ngeban Badiashile. Baik, lanjut Basya Karena untuk menurut pick, saya Badiashile nggak boleh ya. pick yang keduanya Basya. Saya akan memilih center back dari Chelsea, the one and only Mr. Chelsea. Setelah John Terry, Reece James. Oke. Reece James untuk Basya. Aja gitu kepikiran Reece James. Bahasnya jagoan kice bang, itu jangan sembarangan Cince. Dengan ini, saya memilih England current berposisi midfielder, Declan Rice. Oke. Declan Rice untuk Hasan. Lanjut Hasan lagi. Tim satunya tersisa adalah AC Milan. Maka dari itu saya memilih Adrien Rabiot untuk midfielder. Rabiot untuk terdakwa Hasan. Saya perlu SOS dari apa namanya Panitra. Baik, Panitra tolong dibantu ke sebelah terdakwa untuk dipinjam HP-nya untuk SOS. Saya tidak tahu kipernya Kolombia di siapanya. Saya nggak pakai SOS. Ini, Timur sampah. di gila lu Buffon, Cucurella, Rice, Rabiot, Falcao. Udah mat, sampai Oke, lagi oke, mat. oke. Terima kasih Panitra. Untuk posisi goalkeeper saya akan memilih the legend, the Scorpion King, Rene Higuita. Rere Higuita, The Scorpion King untuk terdakwa Basya. Baik. Semua pihak sudah memiliki pemainnya masing-masing. Artinya kita semua siap masuk ke fase selanjutnya. Fase pemaparan. Jadi fase drafting saya tutup. Tadi pas Hakim masuk, gue panik banget. Dia ngasih nama-nama pemain, nama-nama tim, nama-nama karma atau all time-nya. Tapi semua ini udah gue setting. Gue udah tahu siapa lawyer yang bakal gue sewa. Jadi gue sengaja kasih pemain yang
ya kelas-kelas menengah aja lah. Gue juga nge-bandnya nggak serius-serius banget, karena gue tahu siapa yang akan duduk di samping gue nanti. Pasti pihak sebelah udah ngira dia bakal menang dengan pemain bagusnya. Tapi kita bakalan lihat nanti lawyer gue ngacak-ngacak lapangan ini dan dia memenangkan semuanya. Hai, ini sih kalau cara pemainnya kayaknya sih 5-0 ini. 4-1 lah. Paling dia ini menang di Buffon doang. Sisanya bantai habis. Saya percaya sama lawyer saya, Mr. Doli Alatas, akan memenangkan persidangan ini dengan telak. Baik, kita sudah masuk ke fase pemaparan. Kalian sebentar lagi akan ditemani oleh kedua kuasa hukum untuk membantu kalian berdebat, berargumen, memaparkan kekuatan dari pemain kalian masing-masing. Dan dari 5 pemain yang kalian pegang sekarang, pemain dengan pemilihan terbanyak dari majelis akan menjadi pemenangnya dan mendapatkan amnesti. Baik, untuk panitera, tolong dibantu dipanggilkan kuasa hukumnya. Baik, kuasa hukum yang pertama adalah salah satu talent dengan, silakan, dengan market value tertinggi di Gerombol, Mr. Amrabat. Ya, untuk kuasa hukum kedua, untuk Basya. Rim ngomong lewat Rim. Iya siapa? Jatuh dong. Gak ada pilihan, Mama. Baik, untuk kuasa hukum kedua adalah pemain juga yang dengan market value tertinggi di Gerombol ya, karena orang nggak pernah ada ya, yaitu Doli yang akan mendampingi terdakwa Basya. Jangan main, silakan main terdakwa. Baik, saya minta perhatiannya karena sebentar lagi persidangan akan dibuka. Baru kali ini saya mendapatkan sebuah persidangan kedua kuasa hukum tidak ada interaksi sama hakim. Baru kali ini. Ya. Yang satu dengan berkasnya, yang satu dengan HP-nya. Baru kali ini. Emang begini Aneh, kalau kuasa kan? hukum Ajaib. mahal. Ya. Ini kuasa hukum Baik, mahal. selamat begini. datang kuasa hukum untuk kedua terdakwa. Hari ini kalian akan melakukan main HP. ya, Yang mulia. melakukan hal yang terbaik untuk mencoba membela klien Anda, ya. Karena harus Anda tahu bahwa satu daripada kalian Anda, salah satu dari antara dua terdakwa di sini akan mendapatkan amnesti jika mampu memenangkan proses persidangan ini. Dan saya mau disclaimer bahwa nantinya skor yang saya pilih atau dalam artian pemain mana yang lebih kuat dari pemain satunya itu bukan berdasarkan football knowledge saya atau preference saya. Namun itu semua berdasarkan argumentasi dan cara kedua kuasa hukum meyakinkan majelis bahwa pemain tersebut lebih kuat daripada lawannya. Jadi di sini saya tidak ada bias, tidak ada personality di sini. Ya. Bisa, Mamat bisa. Doli bisa. Apakah ada yang mau tanya sebelum kita mulai? Saya mau tanya yang mulia. Ya. Saya tahu dari mana yang mulia tidak bias. Loh, karena memang saya betul-betul menilai dari apa yang Anda utarakan. Nanti penonton juga bisa lihat. Baik, kita buka saja ya. Dengan ini, fase 2 persidangan ini, fase pemaparan resmi saya buka. Baik, sebelum kita mulai, saya bacakan dulu perkara dari setiap terdakwa. Setiap terdakwa memiliki 5 pemain, jadi 5 aside ya. Saya bacakan dulu untuk terdakwa Hasan di sisi kanan. Perkaranya ada 5. Saya bacakan dengan formasi 1-2-1. Yang mulia emang main HP boleh yang mulia. Saya lagi nggak tahu tata cara. Ya, nanti kita lihat aja. Nanti penilaian attitude dan toto kromo di dalam persidangan juga akan menjadi pointer. Ya, saya bacakan untuk goalkeeper Gianluigi Buffon. Untuk defender ada Marc Cucurella. Untuk duo gelandang, yang pertama ada Declan Rice dari England. Yang kedua adalah Adrien Rabiot dari AC Milan. Yang terakhir untuk striker, terdakwa Hasan memilih Radamel Falcao dari Kolombia. Lalu kita ke kubu Basya. Siap. Di posisi goalkeeper diisi oleh Itu dong. Itu tuh beda. diisi oleh Rene Higuita dari Kolombia. Siap. Posisi back diisi oleh Reece James dari Chelsea. Keren. Posisi duo midfieldernya adalah yang pertama Zinedine Zidane dari Juve. Yang kedua
Luka Modric dari AC Milan. Yang ketiga, strikernya adalah Harry Kane of England. Ya, Kamu bisa lawyerku. jadi sebelum kita mulai, saya juga mau jelaskan mekanisme pemaparannya. Yang pertama, akan ada 2 menit sesi pemaparan dari setiap kuasa hukum. Selanjutnya ada 2 menit sesi debat terbuka. Dipahami? Dipahami kedua kuasa hukum? Dipahami? Bisa kita mulai? Bisa. Bisa kita mulai? Bisa. Baik, karena tadi di suite yang menang adalah Hasan. Jadi kita mulai fase 2 pemaparan dari kubu Basya. Yang mulai. Kita buka. Saya boleh interupsi. Silakan. Ini klien saya kok kacau sekali. Ya itu tanggung jawab Anda sebagai kuasa hukum. Kuasa hukum tahu baru memilih klien. Bisa Nah, dijebak ini. Anda bertanggung jawab untuk membela klien. Kamu kan saya bayar, Pak Lawyer. Masa kamu begitu menjelek-jelekan saya? belum terima DP-nya. Oke, kita buka ya. Perkara pertama adalah perkara goalkeeper antara Rene Higuita melawan Gianluigi Buffon. Oke, silahkan pemaparan dari kubu Basya 2 menit dimulai dari sekarang. Ya malam semua, saya rasa mungkin dari 5 pemain ini pemain yang kalau dari kasat mata mungkin terlihat yang paling tidak baik ya dari sisi kubu Pak Basya, klien dari saya malam ini. Cuman saya rasa kalau kita ngomongin statistik, kalau kita ngomongin individu, nggak bakal selesai argumen ini. Cuman saya mau ngomong Rene Higuita sebagai manusia, sebagai pemain bola yang kita belum pernah nonton. Saya yakin semua orang penonton dan juga hadirin di malam ini nggak pernah nonton dia live. Cuman nama, rasa, sentimen kita terhadap beliau sangat terkenang, ya kan? Menurut saya beliau membawa suatu energi, suatu spirit berbeda di sepak bola, di mana tahun 90 orang selebrasi lari-lari angkat tangan, orang main sangat kaku, dia bawa flair ke sepak bola, dia bawa keindahan ke sepak bola, ya kan? Mungkin satu ya, itu jadi secara signifikan ikon budaya dia sangat menonjol. Dan kalau kita ngomongin statistik pasti ada yang jauh melampaui dia. Cuman kenapa contoh di basketball kita ngomong Jordan sebagai GOAT bukan karena individunya. LeBron James mungkin poinnya lebih banyak. Cuma secara ikon, secara dampak yang diberikan ke budaya lebih besar Michael Jordan, ya kan? Jadi itu argumen saya pertama. Argumen kedua saya adalah revolusioner dia. Jadi peran sweeper keeper ini orang pikir mulai dari Manuel Neuer. Cuman Anda bisa lihat siapa pemain yang pertama membawa peran role sweeper keeper. Memain dari belakang, berani lari, mengsepak bola, apalagi Scorpion kick. Scorpion kick. Saya sangat tidak penting itu scorpion kick. Pap. Jadi menurut saya sweeper keeper, budaya dan lain-lain itu aja. Coba cek rekening udah saya transfer lagi ya. Oke, siap. Baik. Terima kasih. Tenang. Courtroom tenang, semua sidang tenang. Terima kasih kubu Basya. Lanjut ke kubu Hasan. Pemaparannya untuk Gianluigi Buffon 2 menit. Silakan Pak Kinclong. Kamu aja yang gampang ini. Silakan, gak apa-apa. Ya, yang mulia. Saya mewakili klien saya yang saya merasa saya dijebak ya. Tapi karena Buffon saya masih agak semangat ini. Gianluigi Buffon tidak membutuhkan saya untuk menjelaskan. Buffon adalah kiper terbaik in modern era, betul? Betul. Berapa kali juara dunia kita tahu? Banyak. Cuman sekali. 2006 ya. Wah, 2006. buat saya banyak itu walaupun sekali buat saya. Tapi Buffon itu pemain kiper dengan clutch tertinggi dalam sejarah bola modern. Lebih tegas sekali. Dan juga Buffon is Buffon. Lagi di akhir zaman seperti sekarang, saya pikir dunia sudah hampir hancur ya. Tidak ada lagi seperti Buffon. Data kalau yang banyak. Anda masih ada 1 menit? Yang banyak. Datanya apa? AB aja yang banyak, Juventus sampai Parma segala. Ya, Scudetto tertinggi dimiliki oleh Juve itu karena Buffon. Pai, bantuin Pai. Apa lagi ya? Dia jago ngomong, ente Saya kan jago pikir ngomong. ini Higuita dia tadi mengemas dengan salto ke belakang, habis itu free kick ya. Ya, itu performatif yang mulia. Kalau Buffon itu real dan konkret. Bisa dilihat di highlight YouTube Anda. Berapa lama lagi kan?
Kalau sudah cukup ya sudah. Ya, Nggak apa-apa. menurut saya untuk mengakhiri kalimat saya, Gianluigi Buffon adalah kiper terbaik yang memang sudah diakui oleh semua orang. Bahasa-bahasa yang beda. Terima kasih. Kubu Hasan. Baik, pemaparan sudah dilakukan. Sekarang adalah fase debat terbuka selama 2 menit. Kedua pihak siap? Siap? Siap. Baik. Silakan dimulai dari sekarang. Ya karena Muhammad. lawan saya main HP ya kebetulan. Mungkin saya menambahkan sedikit argumen saya tadi. Menurut saya walaupun saya kepotong tadi, cuman peran sweeper keeper saya yakin, saya merasa, saya berpaham bahwa boleh dibantah. peran itu dimulai diinovasikan Nggak usah sama ngomong Rene langsung. Higuita. Walaupun orang ada miskonsepsi dipikir Manuel Neuer. Dia untuk kiper yang pertama tidak terkenal, yang membawa spirit budaya yang kental Latin Amerika, dan menjadi sweeper keeper atau revolusioner sweeper keeper, menurut saya perlu dicatat ya untuk yang Wah, tidak dibantah ya, keren ya. Tapi Buffon nggak bisa disandingkan dengan dia menurut saya, Pak Lawyer. Ya gimana? Nggak, ente maksudnya lanjutin aja. Iya, Higuita sweeper saya tidak setuju karena Lev Yashin adalah sweeper pertama dari Emang iya? sejarah bola. Iya. Oh iya. Nah, ini jadi belajar mengajar ini. Lalu Buffon ini 20 tahun di level tertinggi, memenangkan World Cup, lalu hampir menang Ballon d'Or. Kiper Cuman loh. nggak, menurut gue gini ya. Hampir. Menurut gue gini, Kiper lo kalau menang ngomongin berapa, Andre? lo kalau ngomongin accomplishment nggak terlepas sama metrik kolektif secara tim. Kalau kita ngelihat tim-timnya Rene Higuita Higuita dibanding Ya sama kita Buffon, kolektif dan nggak menang apa-apa. maksudnya kolektif di mana kolektif? Ya timnya kan Kolombia kuat. Iya, coba di compare sama Juve, the big lady, ya kan, yang korup di Itali dan lain-lain lah. Jadi lo Dan nggak bisa compare, setia, lo nggak bisa Buffon bawa, setia. lo nggak bisa bawa trofi terus, maksud gua, Mat. Lo harus bawa something else. Apa something else? Something else, karena menurut gua metrik individu nggak cuma trofi. Anda ikhtiarnya nanti di tengah, kenapa sekarang? Energi saya mau save ke tengah ini. Maksud saya gini, ini kayak Buffon itu di Higuita bermain di mana? Lo makanya saya bilang, menurut saya penilaian suatu pemain, apalagi di olahraga global seperti sepak bola, nggak bisa dimain di mana. Loh, itu tolak ukur. Higuita main di mana? Oke, cukup. Silakan duduk. Baik, kita setelah selesai menjalankan perkara pertama. Sebelum kita lanjut ke perkara kedua, ada sedikit tambahan dari Panitera. Fact checking, artinya validasi fakta. Yang pertama adalah betul, Buffon meraih kiper dengan Scudetto tertinggi dan menyumbang 10 Scudetto untuk Juve. Dan untuk Rene, tidak ada sebuah hoax atau ketidakbenaran di data kubu Basya. Namun, ini dibutuhkan mungkin untuk kalian ya, yang mau silakan. Ayo. Oke. Oke. Untuk Scorpion kick-nya Rene Higuita ini diconsider tidak penting karena itu terjadinya setelah offside. Jadi bola tersebut sebenarnya tidak punya nilai untuk di-save atau Jadi tidak. Pele, keberhasilan Pele tidak penting. Bukan. Tolong difahami. Kita nggak debatin dia. Tolong difahami Kita nggak debatin bahwa dia. Ntar kita di Scorpion kick-nya itu dilakukan sudah dengan zero pressure bahwa itu sudah offside. Jadi itu just fun. It's just fun. Emang sekali doang itu dilakuin? Sekali. It's just fun. Oh, Gitu ya. Sorry. Oke. Paham ya? Attitude nggak ada, attitude hakim. Baik, kita masuk ke perkara kedua, yaitu perkara defender. Yang mana kubu Hasan memilih Marc Cucurella dan kubu Basya memilih Reece James. Jadi duel dari kedua back Chelsea ya. Tadi pemaparan dimulai dari siapa awalnya? dari kita. Kita ya. Jadi silakan kubu Hasan pemaparannya kenapa Marc Cucurella lebih baik dari Reece James. 2 menit dari sekarang. Saya berdiri apa? Berdiri dong, sopaan. Oke. Saya pikir Marco Correa merupakan pemain dengan ceiling tertinggi yang pernah kita lihat semenjak the likes of Marcelo. Kita menyaksikan Roberto Carlos, kita menyaksikan Marcelo. Cucurella ceilingnya seperti itu dengan ada variabel ikonik yang luar biasa juga. Dia punya mentality yang tinggi luar biasa, konsistensi, longevity, dan orangnya bukan hanya individual brilliant menurut saya mulia, tapi dia juga mempengaruhi tim. Dia adalah tipe pemain yang membuat defender lain lebih baik, membuat pivot midfield lebih baik, lebih comfort, lebih nyaman. On the ball brilliant,
Off the ball, brilliant. Sense of attacking, progresif. Progresif tidak hanya ke depan, ke belakang. Dan sangat ikonik Kukurea ini kita tahu. Dan juga suaranya lumayan enak ya. Jadi nyanyi apa? Korea. Ya. Karena Halan Trembla. Ya, suaranya juga lumayan bagus. James cedera, James. View-nya banyak. James cedera. Kan apa saya harus bahas kan? Boleh tag, boleh tag. Nggak apa-apa biar dia dulu nanti kita di Oh, siap. Biar bahannya dari dia. Nah, menurut saya Kukurea ceilingnya sangat tinggi dan masih sangat muda, konsisten, leader, on off the ball brilliant, dan juga sense of smell the goal. Mau cari di mana nih? Anda dengan smell the goal yang tinggi, berani buat kasarin orang. Ada arogannya, walaupun saya kalau secara personal nggak mau berteman sama dia. Kita fair. Kalau fair nih orang memang sangat baik. Kalau sebagai pelatih saya akan selalu pakai. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Dan lawyer saya Ulasan. tegas dan lucu. Baik. Ayo Pak Doli. Kubu Basya silakan 2 menit dari sekarang. Ya, Rhys James ya. Menurut saya satu dari banyak orang yang sejauh ini selama ini salah menilai Rhys James ya. Yang mulia, saya rasa di saat kita menilai kualitas, pure quality suatu pesepak bola, kita jangan ngelihat medical history, ya kan? Atau rekor cedera. Karena sama juga dengan yang kita lihat di Ronaldo 9, pure kualitas itu kita bisa lihat pakai mata. Kalau kita bawa case Ronaldo 9, mungkin prime-nya hanya di 3-4 tahun gitu. Habis itu selesai. Ya ini menurut saya sama dengan case-nya Rhys James, pemain yang sangat brilian, defensif dan attacking. Saya belum pernah lihat pemain attacking wise cara dia distribusi bola di level itu. Konsisten, set piece taker, kapten, secara defensif juga sangat kuat. Di umur yang sangat muda bisa membawa Chelsea juara di 2021. Versatile, bisa main di midfield. Bisa main di midfield apalagi sekarang, ya kan? Jadi menurut saya dengan archetype badan yang di sepak bola modern dibutuhkan, yang stocky, yang kotak, yang besar, dia bisa menghadirkan itu untuk defense. Cuman mempunyai kualitas-kualitas fullback modern. Jujur saya nggak pernah lihat orang crossing kayak Rhys James. Mau itu midfielder, mau itu winger, mau itu back gitu. Jadi menurut saya beliau ini pemain yang sangat disayangkan, terkena cedera yang sangat-sangat unfortunate. Cuman saya rasa kembali dengan seperti kita melihat Ronaldo Nazario, kita nggak bisa melihat Rhys James dengan kacamata itu, ya kan? Kita harus lihat kualitas dia di saat dia peak, apa yang dia bisa hadirkan ke sepak bola, ke lapangan, dan menurut saya apa yang dia hadirkan di sepak bola modern belum ada. Anda bisa angkat Marcelo, bisa angkat Roberto Carlos, bisa angkat semua. Cuman kalau kita ngelihat atribut per atribut, tidak ada yang bisa membawa keindahan dari fullback dan revolutionize fullback seperti ini. Baik, terima kasih Kubu Basya. Kita lanjut ke debat terbuka selama 2 menit. Silahkan dimulai dari sekarang. Yang mulia, saya rasa argumen dari lawyer kubu sebelah justru melemahkan pemainnya sendiri, yang mulia. Di mananya? Karena dia berkali-kali mention tentang cedera pemainnya sendiri. Loh. Karena sampai saat ini semua orang juga tahu quotes-quotes yang sering kita dengar, the best ability is availability. Oke, dengan lensa itu simpel sekali, Bapak yang mulia. Hasan, dengan lensa itu kita bisa melihat Oliver Giroud lebih baik daripada Ronaldo Nazario, ya. Ya tidak seperti itu. tidak Itu Ronaldo Nazario adalah one of a kind, bukan begitu Pak Lawyer? Ronaldo Nazario membawa Brazil sebagai world champion. Loh, saya di luar konteks apa yang dilakukan. Tapi kalau kita ngelihat dua pemain, satu lebih hadir, satu tidak hadir, cuman memang ini jelas pakai mata, pakai hati, pakai jiwa. Ronaldo Nazario lebih Saya bagus. pikir harus tidak diakui. relevan membandingkan Rhys James dengan Ronaldo Nazario. Ada 3-4 season tidak cedera. Betul. Dan itu masa ke Nazario masanya. kan? Iya. Iya 4 musim sama, Rhys 3-4 James juga musim ada. ketika 3-4 musim tidak cedera. Iya, ketika dia Rhys James cedera selalu setiap Nazario musim. waktu tidak cedera dia player of the year di Barcelona. Dia membawa Scudetto di Inter Milan. Dia juara dunia dengan Brazil, belum Ballon d'Or. Itu ketika Nggak apple to apple lah, nggak apple to apple. Rhys James, while Rhys James, maksud saya yang mulia, Rhys James itu cederanya 2 minggu sekali. Tidak ada solid satu Ini mungkin nanti bisa dicek saya. ulang. Itu hiperbola, itu hiperbola yang Nggak merusak apa-apa dong, itu narasi. majas. Ini menurut gue gini, Mak, sorry ya. Kita Kukurela kita lihat aja, menurut gue pemain yang berkembangnya sangat telat.
Wow. tertolong, dia sempat Subjektivitas yang mulia itu. Loh itu fakta kok dari umur rata-rata. Itu kita itu lihat fakta. Kita lihat dia di Brighton nilai sangat besar di Chelsea. Tiga musim pertama mungkin flop bisa dibilang atau 2 musim pertama. Enggak. Ya kan? Saya pikir yang itu Dan narasi yang sebaik-baiknya Cucurella, saya lihat di waktu jenjang dia yang bisa dibilang prime, dia tidak bisa mengangkat kontribusi di tim sama sekali. Dan Cucurella di luar lapangan adalah orang yang baik kepada ibunya. Menurut saya yang mulia Cucurella membawa sesuatu untuk Chelsea dan timnas. Apa di Chelsea itu apa? World Udah, Champion. Indonesia cukup. udah Udah. lewat. Champion. Juara pramusim. Reece James bawa apa? Juara pramusim. Udah. Juara pramusim. Whatever, tapi untuk Euro. Reece James World Cup Reece Pro. James bawa apa? Iya, Cucurella udah bawa Euro Dan buat krusial. Spanyol. Baik, cukup. Kita lanjut ke apakah ada fact check dari Panitera? Boleh dikirim? Atau disebutkan aja nggak apa-apa. Nanti saya sampaikan. Fakta yang pertama, fakta yang betul dari kubu Hasan adalah betul Reece James belum pernah. Bukan hanya era, tapi belum pernah main 1 season full. Itu di 38 game. Susah juga, semua pemain juga cedera. Oh, ya nggak boleh dibantah dong yang mulia. Ini Coba Cucurella pernah Aduh, nggak main ya. 38 game tidak pernah dicadangin? James paling tinggi 27. Nah, Iya, Cucurella pernah nggak di bawah 38? yang mulia, ini attitude yang mulia. Tenang, 27. Tanpa cedera ya. Ya, hanya terbanyak Reece James bermain mungkin musim ini atau musim awal dia ya. Itu 27 game. Ada lagi untuk hubungan Cucurella dan ibunya itu asumtif. Asumtif. Dan dia. normatif juga. Iya, karena agak nggak relevan. Ya semua anak selayaknya baik sama ibunya pasti. Iya. Baik, kita lanjut ke perkara ketiga, yaitu perkara midfielder yang pertama. Antara kubu Hasan yang memilih Declan Rice dan kubu Basya yang memilih Zinedine Zidane. Oke, dimulai Yang mulia. dari siapa tadi? Yang Dimulai mulia, dari ini ada obstruction of justice yang mulia. apa itu? Ada obstruction of justice. Ini lawyer saya agak nggak niat nih, mas. Sampai dibutres digeleng-geleng kepala yang mulia. Bukan, enggak senior. Baik, kita mulai dari kubu Basya, pemaparannya selama 2 menit tentang kenapa Zidane lebih baik daripada Declan Rice. Silakan. Ya, Susah ini. susah ya mungkin ya. Cuman di saat saya kepikiran Zidane, saya kepikiran gold standard. Yang belum tahu gold standard apa? Gold standard adalah metrik atau takaran di tahun 1980-an di mana cara penilaian kekuatan finansial negara di dunia dinilai dari seberapa banyak emas yang dia punya. Menurut saya Zinedine Zidane adalah gold standardnya di sepak bola, gold standardnya di elegance dalam sepak bola. Ya kan, apa yang dia lakukan di saat kalian melihat pemain-pemain terbaik di dunia, mungkin kalian kepikiran Ronaldo, Messi, Pele, Ronaldo Nazario. Cuman semua orang pasti setuju bahwa Zidane adalah di posisi midfielder, seorang complete midfielder. Dan menurut saya apa yang saya harus patut apresiasi terhadap Zidane adalah beliau hadir di momen-momen yang tepat. Selalu hadir di stage yang terbesar di dunia. Mungkin Papa bisa setuju 1998 dia scoring 2 header, ya kan? Di Champions League mungkin dia skor gol terimpresif, tergila di final yang sampai sekarang bocil-bocil keponakan saya masih nonton di YouTube. Damn. Di 2006 dia melakukan chip penalti yang mungkin zaman itu Panenka sebelum se-wow itu gitu. Dia bisa bikin Panenka di final World Cup lawannya Buffon seimpresif itu. Jadi menurut saya terlalu tidak harus ngomong lebih panjang. Menurut saya dia adalah epitomi atau gambaran manusia di midfield atau pemain bola midfield yang spesial. Dan ngejual pemain pelatih. Jelek-jelekin Pelatih yang Rice dong. spesial. Mungkin saya nggak harus jauh ke sana. Cuman kita ngelihat track record dia sebagai pemain pelatih, kita bisa lihat seberapa spesial beliau sebagai pemain dan apa yang bisa dihadirkan untuk anak muda, anak kecil yang grow up nonton bola gitu. Itu aja, terima kasih. Rice, jelek-jelekin Rice. Terima kasih kubu Basya. Silahkan kubu Hasan pemaparannya atas kenapa Declan Rice lebih baik pada Zidane selama 2 menit. Silahkan. Saya pikir dia mengatakan Zidane sebagai representasi gold dalam football. Tapi kalau kita berbicara bola modern, Declan Rice adalah pinnacle. Damn. Ketika kita berbicara bola modern, Declan Rice adalah ejawanta atau manifestasi lengkap. Pemain tengah yang dalam kompleksitas sistem yang mulia yang sudah berbeda dengan zaman Zidane. Zidane tempo yang lebih slow, individualis. Sedangkan bola modern memerlukan ground coverage yang tinggi,
press yang tinggi, work rate yang tinggi, dan dalam kompleksitas ini tidak ada struktur yang lebih baik dari Declan Rice. Kalau Zidane memang clutch, tapi Declan Rice hadir menjaga struktur selama 90 menit. Saya pikir saya akan memilih Declan Rice di bola sekarang any day, anytime. Karena dia adalah soul dari sebuah tim. Kita lihat Arsenal sekarang. Arsenal itu dia sebagai oksigen. Kesalahannya bukan kesalahan dia, kesalahan Arteta dan fans-fansnya. Karena Arsenal tidak juara, terutama Anda. Tapi Declan Rice untuk kita berbicara bola hari ini sangat lengkap dan itu idaman semua pelatih. Pelatih yang punya kesadaran sedikit saja, dia akan memilih Declan Rice di atas semua pemain tengah lainnya. Itu menurut saya yang mulia sedikit. Terima kasih, padat dan jelas. Kita masuk ke sesi debat terbuka perkara ini. Silahkan 2 menit dari sekarang. Hajar. Ya, menurut saya saya setuju sama Pak Amrabat. Supaya lebih enak ngobrol. Saya setuju sama Pak Amrabat. Menurut saya Declan Rice punya ceiling tinggi di sepak bola. Dia umur 25. Alhamdulillah sudah juara banyak. Cuman kalau di kontestasi malam ini saya pikir mungkin nggak bisa di-compare sama Zidane ya. Zidane adalah seorang ikon. Zidane adalah mungkin inspirasi Declan Rice waktu kecil untuk belajar. Ya itu kan soal umur aja. Ya, Zidane lahir duluan. Zidane lahir duluan. Anda berbicara mungkin. Beliau lebih tua dari saya bukan inspirasi saya. Dia menurut saya bukan soal umur, tapi lebih tua dari inspirasi Anda. bagaimana Itu serangan personal yang mulia. Bagaimana suatu pemain bisa menjadi inspirasi jutaan manusia di sepak bola turun menurun beberapa generasi. Dia oke, Anda mencoba mengambil perasaan hati Rice, mungkin Zidane sebagai role model. Bukan mungkin, itu pasti Pak. Tidak bisa seperti itu. Pasti. Dari mana buktinya? Saya rasa Saya pikir Zidane kita tidak ada yang menyangkal. Zinedine Zidane salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Tapi menurut saya kalau kita adjust ke bola hari ini yang sudah berkembang, yang sangat taktikal. Jadi maksud Anda Zidane nggak bisa beradaptasi? Saya pikir Declan Rice akan lebih efektif di bola hari ini. Oke. Menurut Menurut Anda Anda melihat pemain seperti Vitinha yang flourish, yang terus ngomongin Pedri dan Ini terlalu melebar ini. Ya, Yang mulia. enggak, contoh Nggak terus apa-apa. Zidane jadi tidak relevan. Bukan tidak relevan, saya pikir untuk menjaga struktur dan untuk versatility, Rice itu di atas semuanya. Sebutkan yang lebih versatile dari Rice. Nah, Bagus. Ya, Dia bisa cover Iya, oke. pemain yang belakang nyaman, depan nyaman. Dia adalah fondasi dari sebuah struktur. dan lawyer Anda menyetujui itu dari tadi. Menurut saya, While Zidane memang individual brilliance, dia itu jadi pelatih akan menentukan taktik berdasarkan dia. Kalau Rice dia akan flourish di semua taktik. Bisa menurut saya. Bisa dibantah. Terutama di Itu bola yang hari mulia. Itu bisa dibantah. Karena menurut saya kalau ngomongin tadi Anda ngomong versatility. Ayo. Zidane di midfield juga versatile. Zidane datang mungkin Jangan mau main game. Cukup. Jangan mau main game beliau, makanya saya dari tadi diam saja. Baik, sudah selesai di perkara ketiga. Apakah ada fact check mungkin dari panitia? Ada fact check yang mulia. Ada tadi yang mulia. Nggak ada, soalnya dari Ada tadi. katanya Rice inspirasi Iya, Zidane. itu. Loh, enggak, menurut saya secara umum. Nggak, itu nggak perlu di fact check. Itu hanya asumsi. Ponakan Bukan dulu. asumsi. Menurut saya Tenang. Saya rasa karena memang Declan Rice adalah, Zidane adalah memang the GOAT kalau kita bilang, the GOAT of midfielder. Jadi saya rasa asumsi bahwa Rice mengidolakan Zidane itu normal. Oke? Tapi ada lagi yang mulia interupsi, maaf. Bahwa ponakan Doli nonton Zidane harus di fact check nggak? Ya, itu saya bisa fact check. Ya, baru semalam saya nyetel. Baru saya nyetel. Saya nyesal. Oh, kalian keluarga. Saya juga nggak sengaja. Saya nyesal, saya pasang. Dari melihat Panenka. Kita lanjut ke perkara keempat, yaitu gelandang selanjutnya. Kedua gelandang bermain di AC Milan. Tim atau kubu Basha memilih Luka Modric, di mana lawannya kubu Hasan memilih Adrien Rabiot. Jadi silahkan pemaparannya. Silakan, kubu Basha boleh duluan. Dimulai dari sekarang. ya, saya rasa pemain yang bisa menyelipkan dirinya di era sepak bola mungkin 1 dekade setengah sepak bola, di mana pinnacle atau posisi tertinggi sepak bola itu didampingi sama 2 orang, Messi dan Ronaldo, harus
menjadi pemain spesial, dan pemain spesial itu Luka Modric. Beliau kalau kita ngomongin dari individu, beliau menang 6 Champions League. Beliau satu-satunya yang membawa negara berpopulasi 6 juta mungkin Jakarta Selatan dan Jakarta Timur bisa masuk final Piala Dunia, dan beliau di Piala Dunia tersebut menang Golden Ball. Saya nggak harus ngomong banyak ya, kalau kita ngomongin statistik, mungkin gol dan assist dia bukan selevel Mbappe atau Ronaldo atau Bale. Cuman menurut saya Modric adalah metronom sejati. Beliau tanpa beliau menurut saya Real Madrid nggak menang 6 Champions League tersebut. Dengan posisi dengan badannya, archetype badannya yang bisa dibilang ringkih, beliau bisa survive di midfield sepak bola Eropa di era di mana fisik, kecepatan, kekuatan adalah atribut-atribut yang sangat penting. Menurut saya itu saja, saya nggak harus ngomong banyak. Kayaknya kita ngomongin satu orang yang berhasil menabrak kontestasi Ronaldo dan Messi di 10 tahun terakhir. Beliau satu-satunya yang juara Ballon d'Or, dan beliau keren. Itu aja. Terima kasih. Belum hero momennya ya. Hero moment. Terima kasih kubu Basya, silakan pemaparan dari kubu Hasan. Ya, silakan. Dimulai saat Anda berbicara. Ya. Ya, yang mulia, saya pikir Adrien Rabiot ini memulai karirnya dengan sangat dini, sangat early. Dia seumur saya, tahun 95. Zodiak CEO-nya CEO bagus. Kalau menurut Feng Shui itu top. Itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin besar. Nah, itu. Saya pikir kalau kita lihat Modric playmaker, kreativitas. Tapi Rabiot ini memberikan atribut yang Modric nggak akan pernah berikan, yaitu kenyamanan dan keamanan di belakang. Wow. Betul. Wow. Enggak tadi itu. Ini near attitude yang mulia. Lanjut dulu enggak apa-apa. Modric ini menurut saya highlight merchant yang mulia. Dia nggak sebagus itu. Saya kasih contoh ketika dua orang ini berhadapan di pertandingan tertinggi di sepak bola, yaitu final World Cup 2018. Dimakan Modric sama Rabiot. Anda bisa memberikan 1 jam argumentasi, tapi outputnya adalah kemenangan. Fact check. Bagus Kante Pogba. Fact check. Kante Pogba yang Facting mulia check. waktu. Tapi ada di bench Rabiot. Loh, di lapangan. Rabiot tapi dia di cadangan, sempat masuk gak ya? Enggak sempat. Masuk gak? Enggak masuk. Kalau masuk gue panjangin. Enggak masuk. Cepetan fact check. Enggak masuk doa aja dia. Ya, menurut Dia kan saya, pemanasan paling nggak ngasih Rabiot impact. hadir di tim yang Modric kalah. Nah, menurut saya itu jadi ini juga kerjaan mendadak yang mulia. DP-nya nggak termasuk bagian ini yang mulia dari klien saya. Terus Aku ngapain lagi anjir? enggak apa, ini aja yang tadi ulang. Sudah cukup ya itu. Bahasa-bahasa yang asing aja ya. Masih berapa 10 detik lagi. Oke, saya tutup. Bola di mana kita melihat flair, jangan underestimate pemain seperti Rabiot yang sangat bagus sekali. Baik, terima kasih. Kita mulai sesi debat terbuka untuk perkara ini. 2 menit dimulai dari sekarang. Menurut saya clear yang mulia, dengan angkatan piala dari Rabiot itu menebalkan bahwa harusnya nama Rabiot yang Anda taruh di squad hari ini yang mulia. Karena di situ Modric tidak bisa dapat Piala Dunia, tapi Rabiot yang dapat Piala Dunia walaupun dia nggak main. Tapi main tapi di turnamen. benar, di turnamen main, di turnamen Yang itu kan mulia, dia maaf, ada game. HP-nya bisa diinstruksikan. Saya pikir yang mulia. Hargai ya saat debat terbuka. Oke, saya pikir yang mulia, kenyamanan psikologis Prancis dengan kehadiran Rabiot itu sangat berdampak. Betul, ditambah dia gondrong ya. Jadi dia ngasih ini orang ngasih keren. bahwa ada perempuan gitu yang hangat. dibantu. Sangat beratkan subjektif. Subjektif. Bawa rambut. Ya menurut Iya, saya, itu yang mulia. tapi mungkin di luar bercandaan di poin-poin yang diutarakan Dia Pak Amrabat. dia ini meremehkan kami yang Menurut saya mulia. di luar Saya nggak terima yang bercandaan mulia. imajinasi yang lucu, tapi khususnya lucu di kamar mandi atau di kamar sendiri.
Menurut saya kita Yang di sini mulia, tahu lah. nominem yang mulia. Apakah masih ada subjek yang ingin didebatkan atau tidak? Ini saya lagi argumen. Dia ini iya benar di luar domba yang mulia. Nominem yang mulia. Di luar argumen yang lucu, yang seru gitu. Mungkin di tongkrongan saya rasa kita semua tahu dari sisi kontribusi, dari sisi pemain. Ini pemain yang kita omongin adalah pemain yang bisa disandingkan sama Xavi dan Iniesta. Iya. Mungkin saya bisa bilang di atas mereka berdua. Dan ketika kita bicara hero moment, Luka Modric ini mengalami masa kecil yang bisa dibilang sulit. Keren Mas. Dan sekarang dia bisa datang ke Spurs, jadi pemain penting di Spurs. Habis itu dilirik oleh Real Madrid, sempat struggle di era awal Mourinho. Ini Mourinho percaya sama Modric. Saya pikir Modric Jadi itu epitominya Real terakhir. Madrid 6 Champions League. Menurut saya Modric itu butuh kasihannya beberapa orang. Kalau tidak karena rasa kasihan dari Harry Redknapp atau Mourinho, dia nggak bakal seperti sekarang. Betul. Enggak, saya mau nanya, betul. Betul. Tutup debat terbukanya. Kita masuk ke perkara terakhir, yaitu perkara striker. Yang mana kubu Basya memilih Harry Kane dan kubu Hasan memilih Radamel El Tigre Falcao. Baik, masih di sini ya tadi ya. Baik, kubu Basya bisa melakukan pemaparan duluan selama 2 menit. Silakan. Menurut saya Harry Kane adalah striker terbaik yang kita pernah lihat di era ini. All time scorer di timnas Inggris, all time scorer di Tottenham Hotspur, nomor 2 all time scorer di Premier League. Satu-satunya pemain yang bisa membawa titel top scorer tapi bisa mempunyai atribut assist yang sangat tinggi. Mungkin sebelum Harry Kane saya bisa berkaca ke Thierry Henry. Pemain yang di mana tempatnya, di lingkungan apapun dia bisa thrive, dia bisa berkembang. Kita bisa lihat beliau di Tottenham Hotspur. Tanpa beliau Tottenham Hotspur sekarang dia di ambang degradasi. Menurut saya apa yang dihadirkan ke Bundesliga juga, kita pikir beliau stop di umurnya yang tua, cuman record by record beliau break. Exceptional player menurut saya, pemain yang bisa dibilang striker terkomplit yang saya pernah lihat. Ada satu momen Pak Oleh mungkin yang mulia bisa verify, satu momen beliau lawan Borussia Dortmund, beliau main sebagai deep lying playmaker. Artinya di luar kemampuan mencetak bola yang sangat tinggi, beliau bisa ditaruh di mana aja di lapangan. Dan menurut saya siapapun pemain yang Pak Amrabat dan Pak Hasan punya tidak bisa melawan atribut spesial tersebut. Jadi menurut saya dengan 30 detik terakhir saya rasa kalau kita ngomongin individu, kalau kita debat kontestasi individu, saya rasa kalian akan angkat Tottenham Hotspur dan trofi menurut saya tidak pantas. Karena trofi kembali lagi adalah metrik kolektif bukan metrik individu. Kalau kita ngomongin metrik individu, tidak ada striker yang metrik lebih tinggi di Eropa, striker seperti Harry Kane. Itu aja, terima kasih. Baik. Terima kasih pemaparannya. Langsung dari kubu Hasan. Silakan. Kenapa Radamel Falcao lebih baik daripada Harry Kane? Bereskan Muhammad, bereskan. Iya, kalau kita melihat yang mulia, kalau kita melihat Harry Kane secara longevity memang baik, tapi kalau kita bicara peak, Radamel Falcao di Porto dan di Atletico Madrid itu di atas siapapun saat itu. Dia membawa juara Eropa untuk 2 tim tersebut. Dan box dia sebutnya assassinate, pembunuh di box orang. Udah lo kasih bola gol, itu Falcao. During that peak moment nggak ada Harry Kane, itu jauh, nggak akan sampai ke situ. Itu pertama. Dan kedua, dia membawa tadi dia bilang Tottenham Hotspur kalau tidak ada Harry Kane sekarang hampir degradasi. Kita tahu terakhir Spurs juara itu tahun 80-an. Dan Spurs dari tahun 99 udah ada orang seperti David Ginola yang menang Player of the Year. Betul. Spurs memang tim ada Harry Kane tidak ada Harry Kane ya ngambang. Bahkan gak ada Harry Kane juara Europa League. Terima kasih klien. Lawan siapa? Lawan MU, tapi juara nggak ada tanpa Harry Kane. Apapun. Apa yang dihadirkan Harry Kane dibanding Falcao yang memang sangat pivotal untuk Porto dan Atletico. Harry Kane nggak bawa apa-apa ke Spurs dan Bayern Munchen juga sudah di level itu. Kolektif juga kalau bisa dibilang. Belum ada kolektif. Harry Kane juga ya udah seperti ini besarnya. Jadi menurut saya dia semacam bagus tapi tidak membawa edge. Dia hanya bagus untuk dirinya dan statistik merchant yang mulia. Dan while Falcao
sangat krusial dan membawa juara untuk Porto, Atletico Madrid. Dan kita menikmati betul. Siapa yang nggak mau ini pemain? Benar. Saat itu sedunia mau. Gondrong lagi. Ya, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Terima kasih pemaparan untuk kedua kubu. Kita masuk ke sesi debat terbuka. Mana yang lebih baik antara Radamel Falcao versus Harry Kane. 2 menit dimulai dari saya. Saya rasa ini nggak bisa belum dimulai, sorry, saya antisipasi sebelumnya mungkin bisa dimulai. Ya, saya antisipasi Pak Amrabat bakal bawa narasi-narasi sama trofi. Ya, itu udah pasti dong. Dampak. Udah pasti Mungkin saya dong. harus garis bawahi lagi di saat kita menilai suatu individu. Iya, trofi penting, cuman tidak bisa menjadi metrik singular, ya kan? Ya. Apa yang Harry Kane sudah melampaui sebagai pemain di liga-liga terbaik di dunia, harusnya sudah mengalahkan atribut atau argumen trofi 1 atau sampai 2 trofi yang Falcao menangi. Menurut Tapi saya. dia memenangi menurut trofi saya. di Porto dan di Atletico Iya. Madrid. Ya, outputnya apa? Anda bisa 100, 200, 300 gol kalau buat diri Anda, apa outputnya? Oke, kalau saya boleh tanya Anda outputnya bermain di Falcao. sebuah tim di batch itu untuk menghadirkan piala. Apalagi Betul. Anda seorang Ya forward. outputnya Falcao membawa ke di juara. Porto di Liga Portugal yang emang Porto ini juga unggul. Porto ini nggak ada bedanya Di sama Atletico Bayern Madrid. Munchen. Enggak Atletico dong, Madrid beda dong. menang Liga nggak? Ya, dia tidak menang liga tapi dia surpass semua pemain Madrid dan Barcelona saat itu. Dan Ronaldo, Di Enggak dong. 2011, Messi. Apa dalihnya dia surpass semua Enggak pemain? sih, enggak. Ya, di lumayan lah. di lumayan. peaknya, sorry ya, saya mungkin saya bisa berpercaya. Tapi di di Porto- peaknya Falcao, yang tadi kan narasi terkuat Anda adalah peak. Di peaknya Falcao, dia bukan pemain ketiga terbaik di liganya sendiri. Siapa? Falcao di peaknya beliau. Ya siapa aja? Iya, ada Ronaldo, ada Messi, ada Xavi, ada Iniesta. Ya di Atletico Madrid dong. Itu udah beda level Di peaknya sana. beliau, Anda nggak usah- di Harry Kane- peaknya beliau, di dia peaknya- bukan pemain terbaik di Di liganya. peaknya Harry Kane not even top 5 di Inggris atau di dia menang Gue bisa name Bro, sorry bro, dia FIFA Player of the Year, Golden Ball 3 kali Tapi nggak di ada Liga overall apa, Inggris. produknya di kosong. tim. Harry Kane 2000 berapa? Ada Muhammad Salah, ada Iya. Hazard, ada Gerrard, ada tapi- De Bruyne. Dan dia nggak Tapi punya dia menang. dan nggak ada yang produk. Dia menang Golden Nggak juara Ball, apa-apa. dia menang Menang Player of the Year, sorry. Harry Kane Di tim yang kasih gue sampah. satu trofi Harry Buat Kane. apa piala individu? Bundesliga. menang Atau Liga. tidak sebelum Bundesliga. Ya, apakah Munchen tidak pernah menang? Oke, kok narasi itu nggak bisa Porto tidak menang. Apakah Real Madrid nggak pernah menang Champions Tapi League? Porto dominan. Berarti Ronaldo tidak penting. Apakah Real Madrid tidak pernah menang Champions League? Ngomong satu tim. Iya. ketika dia hadir. Argumen lo Sebentar, apakah Real Madrid sebentar. Saya kasih lagi waktu 2 menit tambahan, tapi dimulai daripada saat ya 1, 2, 3. Menurut saya narasi Anda narasi yang malas, narasi Narasi lazy. malas. Waduh. Sebentar. Bundesliga tidak divalidasi karena Bayern Munchen sudah sering. Ya, Setiap tahun juara. Kita bisa ngomongnya sama tentang Real Madrid, tentang Chelsea, tentang Liverpool dan pemain-pemain terbaiknya. Beda hal Kenapa dong. beda? Real Madrid tidak jarang, tidak seringkah menang La Liga? Apa Ya, karena yang- emang cuma Madrid sama Barcelona doang dua orang itu. Oke, iya. Maksudnya Ya, apa Kalau yang Munchen kan sendirian. Loh, Ada Dortmund Iya, sempat menang. Anda betul bahwa Bayern Munchen itu sudah selalu juara. Oke. Kalau Harry Kane. Jadi narasi peak Anda gagal, narasi Bukan narasi peak. juara Nggak di gagal. klub yang Nggak tidak gagal, juara. kenapa Nggak nggak gagal? Jadi narasi yang apa? Anda bawa Harry Kane bawa buat Spurs? Satu apa? Konsistensi. Tidak. Nih. Buat dirinya dan Bukan, statistik dan enggak. highlight merchant. Buat Spurs yang baru. Warisan dia Iya, untuk buat anaknya. Spurs. Warisan Falcao apa? Hanya highlight. Tidak. Tidak ada medali. Buat Tidak ada. Sorry. Bener. Medali apa? Garis medali bawah. apa? Kan achievement klub? Medali apa? Achievement klub saya? Of course. Bundesliga, Anda tidak akan validasi Bundesliga. Bukan Sampai achievement, bukan warisan anak. Bundesliga. Iya. Bukan warisan Gue anak. nanya Bundesliga bukan untuk warisan anak. Munchen mana yang lebih kokoh? Lewandowski apa Harry Kane? Griezmann apa Falcao? Gue juga bisa bilang sama. Falcao. Oblak atau Falcao? Apa ini? Falcao. Argumen malas apa Lah, gua ini? mau nanya, nggak usah. Argumen malas apa? Coba tolong gini. Apa hubungannya? Saya kasih lanjut waktu, tapi tolong ngomongnya ganti-gantian, tolong. Harry Kane di Spurs tidak membawa apa-apa kecuali Oh, di saya- Spurs dan Inggris, tapi saya dong tidak Inggris setuju. juga. membawa apa-apa. Boleh saya- Bayern Munchen juga dia pelumas untuk Astagfirullah. Bayern Munchen sebelumnya Bayern Munchen punya striker namanya Choupo-Moting, juara. Loh, Lu kok jago itu. loh argumennya apa? Gak usah bawa itu. Coba Hasan bisa dilanjutin argumennya apa? agak bercanda. Coba saya mau Hasan dilanjutin argumennya. Silakan saya kasih waktu. Nggak apa-apa. Tadi apa Bagus argumennya? juga. Bersama Choupo-Moting dia juga juara. Oke, jadi
Ya bersama Harry Kane juga juara. Jadi Wajar aja. Menurut saya- Jadi menurut Ronaldo saya, bersama Harry siapa Kane namanya? tidak membawa edge seperti Falcao, dia terbukti ketika di satu tim dia juara. Ya mulai saya mau kontak satu soal Harry Kane di Harry Spurs. Kane kasih waktu, hanya Apa? double. Tadi kan kita ngasih waktu dia ngomong ya muda. Kita Harry Kane belum kasih mulai. waktu double. double buat pemain Double, 2 kali 2 menit. 30 detik ya muda. Ini mesti 30 detik. Saya membahas Yang mulia harus digarisbawahi Enggak, Harry karena Kane saya- mewariskan YouTube buat anaknya itu. harus digarisbawahi ya. saya belum membalaskan, kita memberi waktu dia ngomong. Habis yang mulia Kita waktunya. memberitahu Jadi soal- harusnya dipahami bahwa waktu terbatas. Kalau mau saling membantah di dalam waktu Oh tersebut. tadi katanya disuruh Tidak, ngomong yang yang mulia muda. saya lebih banyak mereka. Oke. Kita Saya rasa dua-duanya mungkin tadi Saudara Basya terlalu terdominasi oleh Doli. Mungkin tadi kayak gitu. Jadi bukan salah majelis, bukan salah lawan, tapi harusnya sesama bagi waktu. Betul yang mulia, saya selalu setuju sama yang mulia dari awal. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi. Ada fact check? Nggak ada yang mulia. Aman. Paniteranya tidur. Ada fact check? Apa? Rabiot. Oh, Rabiot tidak ada di Argumen squad. penting itu, Ada, argumen penting itu. Ada bro. Oke, argumen yang utama mungkin dari Rabi argumen utama ya. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi putusan. Kan gue udah bilang dari awal, gue sengaja ngasih pemain yang cecer-cecer karena gue punya dia. Kita bisa lihat tadi statement-statement dia. Dan gue udah ngatur strategi sama lawyer gue bahwa kita emang kasih aja Rabiot ke mereka. Iya. Yang lainnya kita ambil semua. Dan satu hal yang harus di-mention adalah Harry Kane hanya mewariskan YouTube untuk anak-anaknya. Betul. Itu harus digarisbawahi. Silakan. Legacy Harry Kane hanya highlight mereka. Seberapa pede Pak Lawyer di hasil akhir nanti? Saya tidak tahu, itu terserah yang mulia dan Tuhan ya. Betul, betul. Tapi saya lumayan puas dengan performance kita hari Iya. ini. Dan tadi yang bagian Rabiot gue agak kaget. Tapi ya udah lumayan menarik hari ini. Nah, itu sesuai dengan omongan gue di pertama tadi. Inilah hasilnya dan kita bakalan menyapu bersih kecuali Rabiot. Iya. Saya rasa saya tidak akan kaget jika memang nantinya yang mulia memilih Amrabat untuk atau kubu Amrabat untuk yang menang di kontestasi malam ini. Saya rasa beliau adalah darling di forum dengan intrik-intrik lucunya, statement lucunya, cara dia membawa memang menarik, sangat menarik. Cuman saya hari ini berdiri, saya berjasa untuk data dan fakta. Fokus saya adalah mengasih argumen yang valid, yang kredibel, yang bisa dicek. Tapi kalau memang kita menganggap ini Sri Mulat, yang mungkin Amrabat pantas dan layak untuk menang karena saya sendiri terhibur. Jadi mungkin saya bisa kasih kebijakan yang mulia yang sangat wise untuk bisa menilai kontestasi malam ini. Mungkin bisa ada. Ya saya sudah berusaha semampu saya dan saya rasa terlepas dari intrik-intrik yang disebutkan oleh lawyer saya Pak Doli, saya rasa saya sangat puas memilih Pak Doli sebagai lawyer saya. Dia sangat-sangat kompeten, sangat-sangat argumennya itu sangat layak dan harusnya ya kita bisa menang 4 tadi. Mungkin dia bisa menang di Buffon lah karena memang itu ini, tapi di luar itu saya sangat-sangat puas dengan performance Pak Doli dan saya akan transfer 5 kali lipat gitu. Terima kasih. Ya, tadi udah 2, habis ini 3 lagi. Terlepas hasilnya apa, karena dunia tahu. Tidak, kadang-kadang apapun hasilnya itu dunia tahu yang sebenarnya seperti apa. Baik, kita masuk ke penghujung persidangan, di mana ini sesi terpenting. Sesi yang Ana akan membuktikan atau akan memperlihatkan siapa sebenarnya yang layak mendapatkan amnesti dari kedua terdakwa. Kedua terdakwa melanggar pidana sepak bola, yaitu berlebih-lebihan terhadap timnya yang sudah saya sebutkan di awal persidangan. Ada 5 perkara yang akan menjadi titik putusan, di mana yang memiliki poin lebih banyak pemainnya akan memenangkan sidang ini dan mendapatkan amnesti. Perlu saya katakan kembali bahwa kualitas pemain ataupun football knowledge saya berarti kosong pada proses ini. Proses ini murni dinilai dari cara setiap kubu menyampaikan pesan dan argumen. Baik, kita masuk ke perkara yang pertama. Perkara goalkeeper antara Rene Higuita melawan Gianluigi Buffon. Kita tahu Gianluigi Buffon adalah seorang sosok yang nggak bisa didebatkan. Dia adalah epitome goalkeeper. Mungkin kalau goalkeeper itu membuat negara, udah pasti presidennya Buffon.
gitu kan. Namun apa yang Doli atau kubu Basya sampaikan mengenai Higita itu sangat intriguing dan sangat insightful, menerangkan banyak hal gitu loh. Di sisi lain, kubu Hasan saya bisa katakan terlalu menganggap enteng lawannya, menganggap dengan Buffon tanpa data, tanpa argumen Anda bisa memenangkan persidangan ini. Saya buktikan bahwa persidangan ini based on your argument, berbasiskan passion. Jadi saya putuskan Rene Higita lebih baik daripada Gianluigi Buffon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Udah satu-satunya yang Yang penting nggak niat sih tadi pertama. Baik, gue mau bayangin midfield. kita masuk ke Yang perkara Mulia saya kedua. bayangin midfield tadi. Udah goyang dia. Kita masuk ke perkara kedua, perkara defender. Yang mana menariknya kedua defender berasal dari klub yang sama yaitu Chelsea. Tim Basya memilih Reece James, di saat tim Hasan memilih Marc Cucurella. Keduanya memiliki argumen-argumen yang kuat. Menurut saya tadi itu terjadi saling argumentasi yang cukup sepadan. Namun balik lagi, saya lihat tim Hasan hari ini sangat amat passionate dan saya bisa lihat bahwa Amrabat mengetahui siapa Cucurella. Bukan giom-giom internet, bukan informasi dasar. Gitu loh. Jadi untuk ini saya tetapkan Cucurella lebih baik daripada Reece James. Kita lanjut ke perkara ketiga. Perkara yang sebetulnya kurang menarik ya. Antara The Maestro Zinedine Zidane melawan Declan Rice. Pertandingan yang saya pikir kubu Basya akan menganggap enteng. Namun kubu Basya tetap ambil ini serius, dikeluarkan argumen-argumen yang menarik mengenai gold standard, artinya parameternya midfielder itu Zidane gitu loh. Namun lagi-lagi Amrabat dengan kekuatan yang sama di perkara Cucurella betul-betul memahami sebuah pemain, fungsi pemain, relevan, dan yang paling menarik untuk saya adalah di saat debat terbuka kubu Basya menyetujui hampir semua pendapat tim Amrabat. Apakah itu poin yang valid? Karena nggak boleh interupsi. Karena seharusnya lagi beliau lagi sidang. bukan berarti itu hal yang sangat spesial gitu. Ya itu hanya tambahan memvalidasi pemikiran saya bahwa memang Declan Rice lebih baik daripada Zinedine Zidane. Lawyer gua ini. Gila lu. Baik. Cukup udah selesai nih game. Sudah saya merasa menang udah. Apapun setelah ini terserah. Baik, kita lanjut ke perkara selanjutnya, midfielder yang kedua. Antara kubu Basya yang memilih Luka Modric dan kubu Amrabat yang memilih Adrien Rabiot. Sederhana saja, terlalu banyak hoaks ditemukan dari kubu Hasan. Dan ini terlihat tidak adanya persiapan. Di sisi lain, kubu Basya melihat Modric dengan realistis, tidak bias, dan apa adanya. Dan menurut saya ketulusan tersebut dan passion atas mencintai pemain sepak bola adalah dasar mahkamah sepak bola. Jadi saya nyatakan, Luka Modric lebih baik daripada Adrien Rabiot. Kalah. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Yang terakhir, yang menjadi penentu sidangan malam ini adalah perkara Harry Kane dari tim Basya melawan Radamel Falcao. Perdebatan yang sangat amat panas, keduanya memiliki strong arguments, keduanya memiliki standing yang kuat. Di sisi Basya, secara overall menganggap versatility-nya Harry Kane dan torehan golnya itu adalah hal yang terpenting. Di sisi lain, tim Hasan juga cukup kuat dalam standingnya bahwa arti sepak bola, the real output of football is trophy. Ini yang sangat berat bagi saya sampai kasih tadi debat terbuka 2x2 menit ya, karena sangat panas. Namun, saya rasa dari awal perdebatan,
di pemaparan sampai 2 kali debat terbuka, kubu Basya tidak keluar daripada torehan gol. Malah kurang mengeksplor versatility. Di mana kubu Hasan sampai berani membawa legacy atau warisan atau kenangan yang mana itu hanya sebentuk video YouTube atau highlights. Jadi dengan itu saya nyatakan Radamel Falcao lebih baik daripada Harry Kane. Ya mulia. Sesuai prediksi saya. Sebentar. Sesuai prediksi saya ini. Sebelum ini. Saya merasa yang mulia Belum selesai. harus memecat panitranya yang mulia. Karena seharusnya itu bisa faktual cek, tapi dia malah tidur ya mulia. Malah ngorok ya mulia. Ini lawyer saya emang mahal nih. Panitranya yang mulia. Saudara Karim dipecat. Panitanya nggak ada yang perlu faktual cekin, gue kebangun itu. Ini sesuai dengan statement saya di awal pertandingan ya. Silakan duduk, kita akan segera menutup persidangan ini. Terima kasih untuk kedua kuasa hukum yang telah membantu. Untuk terdakwa Basya, mohon maaf Anda tidak bisa mendapatkan amnestinya hari ini. Mungkin di lain waktu. Dengan itu Anda dijatuhkan sebuah hukuman, membuat satu video, dan ini real harus dijalankan. Bahwa mengakui bahwa selama ini Anda berlebihan mencintai Arsenal. Dan Anda berkomitmen untuk berubah. Doa Basya, Tidak. entertainment hari ini menang dibanding justice. Kan berkomitmennya nggak wajib kan? Hiburan semata hari ini menang. Disgrace. Dan sebenarnya kita Intrik, gesture lucu hari ini menang. Ada tambahan? Mungkin penutupan dari tim yang menang? Nggak ada, cuman saya minta statement terakhir yang mulia di segmen sebelumnya diulang lagi yang menang. Ya seperti biasa, ini perkataan orang bijaksana, di mana ada pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Dia. Dan biasanya yang menang tenang, yang kalah menjelaskan. Gitu aja. Dan saya merasa saya nggak kalah amat ya, karena saya menyaksikan Mr. Amrabat memuji Declan Rice dengan sangat hebatnya. Jadi saya juga sangat senang. Saya juga Itu yang ingin saya akan sikat gigi banyak. Apalagi melawan Zidane. Oke. Yang mulia jujur sampai 100 tahun saya akan berat sebetulnya. Allah. Zidane ini ya. Ya. Baik, ini semua hanya hiburan untuk kalian Gromboys yang mau memberikan amnesti di Mahkamah Sepak Bola. Drop your comment di bawah, tulis nama lo siapa dan pesan lo apa ke dunia sepak bola. Karena yang paling bagus akan gue taruh di episode Mahkamah Sepak Bola selanjutnya. Gue Lalatas, ada Basya, Doli, Hasan, dan Mat Mehdar. Undur diri, kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Thank you, Pak lawyer saya. Pak Hakim, terima kasih Pak Hakim. Pak Hakim hari ini perform Pak Hakim. Kita joget-joget. dunia juga tahu pasti kita